Akhirnya setelah sekian lama kita menganggur, sekarang kita dapat job juga. Hahaha. Tapi bos, nape minta ketemunya di mari sih? Nape kagak di tempat dia aja? Tempatnya kumuh banget lagi. Ya, dia maunya gitu toh. Katanya rahasia. Gak apa-apa dah. Asalkan hasilnya gede, gue sih jabanin aja. Emangnya dapat tawaran berapa, bos? 1 miliar, no? Hah? 1 miliar? Kerjaan apaan tuh, bos? Tahu dah. Bentar lagi juga tuh orang datang. Ntar dia juga bakalan kasih tahu ke kita-kita. Woi, bagus lu semua. Udah pada kumpul di mari. Nah, dia datang tuh bos. Pimpinan ngirim gue kemari. Sekalian mau ngasih persekot sama lulu pade. Tugas lu semua mesti dapetin 20 orang anak-anak. Nanti ada orang yang akan menjemputnya. Ingat, tempatnya di Gunung Pandanwangi. Sebelahnya Gunung Kecubung. Di sana ada gedung yang terbengkalai. Lu taruh semua korban di sana. Mengerti? Mengerti, bos. Ya udah, gue nggak lama di sini. Gue langsung cabut ya. Tunggu, bos. Gue minta kain buat nutupin muka dong, bos. Kayak lu, biar gue kagak ketahuan. Oh, gampang itu. Ntar gue kasih lu semua. Siap, bos. Pulang sekolah, main ke rumah temen, takut mama nyariin. Pulang dulu ah. Dek, mau coklat? Hah? Iya, coklat. Ini, mau nggak? Wah, mau kak. Makasih ya kak. Sama-sama dek. Kalau mau coklat lagi, lumayan buat mama dan papamu. Yang bener kak. Bener dek, kamu punya adik atau kakak enggak di rumah? Punya kak. Nah, kamu bisa ambil coklat sebanyak yang kamu mau buat mereka. Wah, mau kak. Baiklah kalau begitu. Ayo ikut kakak. Baik kak. Tuh dia coklatnya dek. Banyak kan? Wah, iya kak. Banyak beneran. Ini saya bisa ambil semuanya. Silahkan ambil sebanyak yang kamu mau. Ayo deh, ambil semaumu. Sebentar lagi udah mau puasa aja. Lu udah pada punya persiapan belum? Kalau gue sih udah terbiasa lapar truk. Udah siap kalau cuma nahan lapar mah. Cuman kalau soal ibadah sih masih bolong-bolong. Ah, lu sih kin. Pan yang wajib kagak puasa doang. Sholat pan juga wajibin. Jadi kalau sampai lu kagak ngerjain, sama aja lu kagak puasa juga. Mending kayak gue kalau gitu makin. Kagak usah puasa, kagak usah ibadah juga. Ya, pan lu Islam KTP, Brik. Emangnya lu berapa hari sih puasanya, Truk? 1 bulan cek. Enak lu ye, kagak ada puasa pan di agama lu. Hehehe. Yang penting kita menjalankan ibadahnya masing-masing secara full. Bukan agama KTP-KTP-an dah. Nah, bener tuh cek. Permisi bang, Iya bang, ada yang bisa kita bantu? gini bang, Aye lihat dari kejauhan tadi di angkot tempat ini pas banget buat Aye cari inspirasi. Indah banget, masih banyak pesawahan
dan pegunungan yang jelas terlihat. Abang lagi berpuisi apa ye? Wah, bukan bang. Perasaan itu beneran masuk ke relung-relung jiwa aye. Udah bang puyeng aye dengernya. Emangnya abang mau kemana? Gini bang, bisa cariin aye kontrakan kagak di tempat ini? Sepertinya aye mau menetap dulu di mari. Nah, pas kalau gitu abang datang kemari. Ayo dah, biar aye anterin. Kin, break, cek. Ini giliran gue, Pan. Iye truk, ya udah, sono anterin. Sip, gue duluan ye. Luar biasa ye, di kota ini masih ada tempat pedesaan kayak gini. Ye, Pan ini fiktif om. Yang buat Pan Om Bram. Hehehe. Oh iye. Ngomong-ngomong, abang ini siapa ye? Nama aye Bram bang. Abang bisa panggil aye Om Bram. Kalau abangnya siapa? Hah? Aye Petruk om. Hehehe. Om, aye rekomendasiin kontrakan yang dekat sama rumahnya Pak RT ye. Sekalian ngelapor ke Pak RT. Pan gampang jadinya. Boleh bang. Lah, itu si Gareng. Reng, rame ye warung babe. Halo truk. Alhamdulillah. Jangan lupa ye, ntar malam latihan silat. Ada info penting kata babe, mau ada ujian kenaikan kelas lagi. Waduh, mau puasa gini malah mau ada ujian silat. Awas lu ye, nggak dateng. Iya dah Reng, sip. Nah, bentar lagi kita sampai nih Om di rumahnya Pak RT. Oh iya, kalau Om sakit di sini kita juga ada kliniknya. Jadi kagak usah jauh-jauh lagi ke kota. Nanti tempatnya bisa Om tanyain ke Pak RT. Sedangkan kalau sembako di warung babe Ai aja juga banyak macamnya. Siap dah bang. Nah, kita sampai nih Om di rumahnya Pak RT. Alhamdulillah. Gimana tangkapan kita toh? Aman? Aman nu. Hei lu, apa yang lu tungguin? Ayo buruan. Siap Kar. Ayo toh. Ayo bang. Si bos ada-ada aja. Apaan sih nyari persembunyian di atas gunung begini? Bikin capek aja. Lu mau kita sama ketangkep polisi? Justru itu si bos bikin di tempatnya nggak bakalan kejangkau sama polisi. Pinter ya si bos. Ya, kalau kagak pinter mah kagak bakalan bisa jadi bos. Oh. Hehehe. Iya juga ya. Sumpah dah gua. Kalau udah sampai atas, gua bakal minum segentong. Sisain buat gue dong lu. Lupan kagak gendong nih bocah. Lah gue. Akhirnya sampai juga dah. Capek juga gendong nih bocah. Akhirnya sampai juga lu kemari. Buruan masukin anak itu ke sini. Baik bos.
Baik, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya mau menindaklanjuti atas beberapa kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Terutama sekali adalah tentang laporan beberapa warga yang kehilangan anak-anaknya. Saya meminta untuk segera diselesaikan atau korban akan lebih banyak lagi. Apakah ada yang ingin memberikan masukan terkait persoalan ini? Komandan, menurut penuturan warga yang melihat di sekitar lokasi hilangnya anak SD itu, mereka menggunakan jeep warna hijau tua. Dan kalau kita cek CCTV di lokasi kejadian, kita bisa lacak jeep itu. Ada indikasi juga terkait perdagangan manusia, Komandan. Kita juga mesti cek lokasi-lokasi perbatasan, pelabuhan, ame tempat-tempat yang menjadi lokasi transaksi yang mencurigakan. Ide bagus. Pokoknya semuanya prioritaskan terlebih dahulu kasus penculikan anak ini. Segera laksanakan dan buru penculikan itu. Hap 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 ha 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 hap ha hap ha hap ha 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 ha. Alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan puasa dan di momen gue mau kasih lu semua ujian kan tinggal susah kok ujian nilai kontrol lu cukup melaksanakan puasa selama bulan penuh dan lu semua boleh pulang Idul Fitri. Buset, apa nggak bulan biasa aja di rumah bisa kelaparan kita. Itu ujian gimana rasanya puasa ada waktu susah makanan semua udah cukup sabar belum ntar baju lebaran haji dah biar gue beli terus mana apa di pewayangan lagi nggak usah di gunung kecubung aja deket mari alhamdulillah terus kita boleh bawa bekal boleh bekal cukup jangan berat belum sampai lebaran lemes aja pulang siap dah be Habis minum biar ngantuk juga nih. Wah, dia tidur. Sepertinya bisa nih melarikan diri. Hai Wan, kamu mau ikut aku nggak? Melarikan diri dari sini. Enggak, nanti kalau ketahuan ketangkep gimana? Kau pengecut. Lisa, kamu mau ikut aku tidak? Gimana ya? Aku juga takut. Ya sudah, kalau kalian tidak mau, biar aku saja. Susah kali sih ngambil kunci itu. Akhirnya dapat juga. Asik, akhirnya aku bisa kabur juga. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Tenang saja, nanti aku akan bawa polisi kemari untuk menyelamatkan kita. Dah.
Bang Petro, mana nih losbaknya Pak RT? Belum sampai-sampai juga kemari. Semalam sih udah gue sampein ke Pak RT. Sekalian nyetor duit hasil ngojek. Tahu dah nih kenapa jadi lama sih? Udah, mungkin Pak Bondan yang biasa nyupirin losbaknya Pak RT lagi ada urusan kali bentaran. Iya Gong, pan bukan Pak RT sendiri yang nyupirin. Dia pan pakai orang lain. Coba kalau Pak Ipul masih di mari, pasti bentaran juga udah nyampe. Emangnya dia kemana sih? Udah pindah truk ke kota. Pan waktu ngeronda kemarin, gue udah bilang ke elu pade. Nah, tuh dia udah datang losbaknya. Udah sono berangkat. Jangan lupa, ntar buka puasanya pakai bekal yang udah gue buatin aja. Biar lulu semua kagak repot nyari makanan di gunung. Siap be, Om. Lah, bukan Pak Bondan, tapi malah Om Bram yang nyupirin nih losbak. Hehehe, emangnya Pak Bondan kemana Om? Hehehe, tadi sih kata Pak RT waktu mau nyuruh Pak Bondan, dianya lagi ke kota beli benih jagung. Jadinya Pak RT nyuruh aye bang. Mayan lah bang, buat cari pengalaman, biar tahu aye daerah mari. Wah, Om, kenalin nih saudara-saudara aye. Ini abang aye Gareng. Yang itu adik aye si Bagong. Dan ini babe aye, babe Semar. Wah, salam kenal ye be, Bang Gareng, Bang Bagong. Iye, same-same. Emangnya Om Bram ini siapa sih? Warga baru ye di mari. Ntar aja ceritanya di mobil Gong. Ntar gue ceritain juga lu pada nyengir kuda. Oh, jadi Om ini yang bikin kampung Tumaritis ye. Jadi malu aye. Iya bang. Hehehe. Jadinya nanti kita turun di mana nih bang? Di pasar Kecubung aja Om. Lu semua bawa bekal apa aja? Tenang aja truk. Beras, mie instan, kopi, korek sama peralatan masak udah gue bawa. Kalau aye sih kemarin dibawain sama babe hasil kebon. Kayak singkong, ubi, jagung, sama ikan asin. Dari hasilnya bokapnya Andini. Mayan lah buat saben hari besok di gunung. Wah, enak lu ye, masih sama si Andini Gong. Iye, ternyata pan si Andini sama si Bilung kagak ada apa-apa. Jadinya lu masih bisa deketin si Andini. Nah, kalau lu sama si Juleha masih truk. Apaan? Bang Petruk ternyata selama ini nyembunyiin dari kita bang. Kalau Bang Petruk ternyata udah putus lama. Hah? Wah, lu bohong ya truk. Katanya lu masih sama dia. Ternyata udah putus lama. Iye, maafin gue dah Reng. Soalnya bokapnya Siti Juleha kagak setuju kalau sama gue. Masalahnya gue selalu berurusan sama gaib melulu. Apes dah. Ya, nasib lu truk. Oh iye, ngomong-ngomong soal gaib, lu pada udah siap bawa apaan aja? Alat yang biasa buat ngeronda udah bawa pan? Udahlah truk. Tuh, lu lihat sendiri. Bagong juga kayaknya. Sama tambahan juga nih, takut ada ape-ape. Dan belajar dari tahun lalu waktu ke Gunung Pewayangan. Gue bawa tali tambang sama bawa beberapa daun dan bambu kuning untuk menolak sihir dan benda-benda gaib. Bukannya kalau puasa makhluk gaib pada dibelenggu ya bang? Pan buat jaga-jaga aja Gong. Makhluk gaib sih dibelenggu, tapi kalau sihir siapa yang tahu? Udah, karena perjalanan masih lama, lebih baik kita istirahat tidur dulu sebelum nanti melakukan perjalanan yang jauh.
Stop Om. Kita udah sampai nih di Pasar Kecubung. Yuk kita turun. Om, makasih ye udah nganterin kita sampai mari. Sama-sama bang. Ya udah, ayo pamit ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah yuk, kita mulai naik ke atas. Ayo dah, bismillahirrohmanirrohim. Puasa-puasa gini rame ye bang di puncak. Iyalah Gong, ini pan gunung wisata. Nggak kayak gunung Jinten Ireng, sepi dan wingit. Berarti aman dong ye. Nanti di gunung banyak yang naik juga pan. Menurut gue sih kagak juga truk. Soalnya pan ini bulan puasa. Mana ada yang naik ke gunung. Ini rame mungkin cuman sampai pintu masuk doang. Pan di sono banyak yang jual souvenir sama buat tempat kongko-kongko. Iya juga sih. Waduh, berarti susah buat minta tolong dong bang kalau ada apa-apa. Ya enggak juga Gong. Pan ada ranger gunung. Ranger gunung itu apaan sih Reng? Ranger gunung itu petugas yang menjaga kawasan gunung. Tugas mereka di sini yaitu memberikan informasi penting terkait kondisi di sekitar gunung truk. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa minta tolong sama ranger itu. Oh gitu ye. Akhirnya sampai juga. Ya udah, kita langsung ke Simaksi aja yuk. Adeh, apalagi sih tuh Simaksi Reng? Simaksi itu surat izin masuk kawasan konservasi truk. Ibarat kata laporan dulu sama petugas Simaksi supaya aman kita di gunung ini. Banyak amat ye kata-kata asing, mau naik gunung aja. Ya, hitung-hitung sekalian belajar lah truk. Iya bang, biar nambah perbendaraan katanya kita nanti. Pan kita udah lulus dari paket C. Paling enggak ilmu yang kita pelajarin di sekolah kemarin semakin bertambah. Cakep tuh Gong, dengerin tuh adik lu truk. Iya Reng. Permisi bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang bisa kita bantu bang? Ini kami bertiga mau naik gunung. Rencana 1 bulan bang. Hah? 1 bulan? Yang bener bang. Lagian ini pan bulan puasa. Kelaparan lo ntar. Jadi gini bang, kami ini dapat tugas dari babe kami, Babi Semar, buat menetap di gunung ini selama bulan puasa. Agar lulus ujian ilmu silat yang diberikan babe kami bang. Wah, sebenarnya aturan dari pihak konservasi nggak bisa kalau untuk 1 bulan bang. Duh, gimana ye? Gimana truk, Gong? Ya, mau gimana lagi? Kita pulang aja dah. Bilang sama babe, gak bisa gitu. Tunggu, jadi kalian ini anak-anaknya Babe Semar? Iya bang. Pengecualian kalau buat Babe Semar di mari. Sebab dia juga berjasa dalam melestarikan hutan di gunung ini. John, catat nama-nama mereka dan kami doakan agar kalian lulus ujian silatnya Babi Semar. Wah, makasih ya bang. Ya, nggak jadi dah kita pulang. Abang ini maunya enaknya aja. Buset dah, nanjak lagi nih jalan. Sabar bang, pan lagi puasa. Inilah ujian yang dimaksud Babeh truk. Belum lagi ujian-ujian yang bakalan menanti entar. Jangan nakut-nakutin gue dah, Reng. Ngomong-ngomong, kita start di mana nih entar? Biar nyaman dan aman di gunung ini selama 1 bulan. Menurut gue sih, karena suplai air sangat penting untuk kehidupan kita, mending kita start deket-deket sungai aja truk. Gong, lagian kita juga bisa cari ikan buat sahur dan buka puasa ntar.
Bener tuh bang, ide bagus. Ya, gue sih ikut yang berpengalaman aja dah. Ya udah, kita ikutin bunyi air sungai aja ntar kalau kedengeran. Hah? Satu bocah ada yang hilang. Woi, bangun lo. Molor aja. Lihat tuh satu bocah ada yang hilang. Hah? Bos, maafin gue. Gue gila ngantuk banget tadi malam. Yanto, Karto, kesini lu. Ada bocah satu hilang. Cepat, kita siap-siap memburu anak itu sekarang. Siap, bos. Lu semua cari jejak anak SD itu. Dia lari kemana? Siap, bos. Gara-gara lu nih, kita semua sekarang jadi susah. Sorry toh, soalnya mata udah ngantuk banget semalam. Udah, sekarang kita cari jejak anak itu supaya dia cepat ketangkap. Bos, bocil itu mengarah ke sana. Ada jejaknya di sini. Ya udah, ayo cepat kita kejar dia. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga lolos dari para penculik itu. Mau kemana lo? Jangan lari. Hah? Waduh, gue kekejar. Lebih baik gue melarikan diri sekarang. Cepat kejar dia. Woi, jangan lari lu. Kejar dia sampai dapat. Apa kita tembak aja, bos? Jangan. Pembeli kita tidak akan mau kalau anak itu mati. Waduh, dia buntu. Mana depan air terjun lagi. Terpaksa lah daripada ketangkep. Ya, Buset, anak itu nekat masuk ke dalam air terjun. Terus sekarang gimana nih, bos? Lu berani nggak masuk ke sana? Waduh, bos, gue sih kagak mau. Gue juga heran, bos, kalau disuruh nyemplung. Apalagi gua, bos. Ya udah, terpaksa kita mengitari gunung ini turun ke sana. Ayo. Siap, bos.
tadi belum datang juga anak itu. Mungkin dia ke bawah arus menuju ke hilir, Bos. Berarti makin jauh dong ya anak itu, Bos. Wow, bagaimanapun anak itu harus kita dapatkan. Kalau dia sampai melapor kepada yang berwajib, bisa berbahaya bagi kita. Sebab anak itu tahu banyak tentang kita. Siap, Bos. Alhamdulillah, kenyang juga. Enak banget ye, buka puasa barusan. Padahal cuman pakai tempe sama ikan lele doang. Kalau puasa emang gitu Truk. Pan seharian kita kagak makan. Jadinya waktu buka makan apa aja enak. Oh bang, jangan lupa ye, ntar sholat isya sama tarawehnya bareng-bareng aja. Ya udah, kalau mau bareng-bareng kita beres-beresin di tempat. Biar enak nanti sholatnya. Sip dah Reng. Gong, lu yang cuciin tuh piring sama gelas ye. Biar gue yang nyiapin buat sholat isya sama tarawehnya. Gareng beberes makanan sama lauk pauknya supaya diamanin dulu buat sahur besok. Nah ide bagus tuh Truk. Ayo dah. Alhamdulillah beberapa hari ini lancar tanpa halangan apapun puasanya. Sekarang waktunya cuci piring sama gelas dulu dah. Hah? Waduh, kok ada anak SD di sungai ini ye? Bang Gareng, Bang Petruk, ada anak SD pingsan di pinggiran sungai ini. Hah? Waduh, cepetan Reng, Gong. Kita bawa anak itu ke tenda dah. Iya Truk, ayo Gong. Dek, bangun. Gak apa-apa Reng, tuh anak. Alhamdulillah, aman Truk. Aduh, kepala gue sakit. Hah? Abang-abang ini siapa? Ayah di mana? Ini di atas Gunung Kecubung, Dek. Tadi kami menemukan kamu terdampar di pinggiran sungai. Memangnya kamu kenapa bisa ada di atas gunung ini? Ayah korban penculikan Bang, dan ada banyak anak-anak seperti ayah yang dipenjara di sana. Sedangkan ayah berhasil melarikan diri. Ayah pun dikejar-kejar oleh penculik itu hingga masuk ke air terjun dan terbawa. Hah? Waduh, gaswat dah ini mah. Pasti para penculik itu masih mencarimu, Dek. Terus gimana nih sekarang, Bang? Gini aja, karena ini di hutan dan untuk menyamarkan aktivitas kita agar tidak ketahuan sama mereka, kita sembunyikan tenda kita dengan semak-semak. Sementara lampu dan api semua kita matikan. Sedangkan malam ini kita bergantian berjaga-jaga. Waduh, gelap-gelapan dong ye malam ini. Ya, gak apa-apalah Bang. Daripada kita ketahuan nanti sama penculik itu. Iya dah. Mantap juga buruan itu. Dapat ayam hutan besar gitu. Wah, jadi ngantuk sekarang gue. Di gunung ini emang masih banyak ayam hutan yang gede-gede, Bos. Kira-kira sungai ini bermuaranya kemana ya? Mungkin di gunung sebelah, Bos. Oh, Bos, makin jauh juga ya pengajaran kita. Iya, kalau anak itu masih hidup, Bos. Kalau udah mati pun percuma kita temuin juga. Kagak laku dijual sama pembeli mah. Goblok lu. Udah lu yang teledor gara-gara ketiduran sampai anak itu kabur. Sekarang lu mau dicek gue supaya menghentikan pengajaran ini. Hah? Lu tahu dari mana kalau anak itu mati, ha? Kalau kita temuin anak itu dan kita lihat pakai mata kepala kita sendiri kalau anak itu mati, baru dah gue percaya dan kita pulang ke markas. Tapi kalau sampai anak itu hidup dan ngelaporin ke polisi,
kita semua yang bakalan repot. Pokoknya gue mau kita pastiin anak itu ditemuin. Oke, besok kita cari lagi tuh anak. Sekarang gue udah ngantuk, mau tidur. Siap bos. Siap dah bos. Lu sih pakai ngomong gituan sama si bos. Udah. Sekarang kita tidur dulu biar besok bisa bangun pagi. Truk, Gong, bangun. Kita sahur sekarang. Wah, muke gile. Baru aja kayaknya gue merem. Udah dibangunin aja. Nasib lu bang, jaga terakhir. Udah, lu semua siap-siapin buat makan ye. Dek, bangun. Mau puasa nggak nanti siang? Kalau mau, sekarang ikut kita makan sahur. Iya bang, saya mau puasa dah nanti siang. Ya udah, ayo kita makan sama-sama. Alhamdulillah, semuanya udah bersih dan kembali seperti semula. Sekarang kita kemana nih, Reng? Kita langsung turun aja truk. Kita minta pertolongan ke ranger dan warga sekitar kalau ada korban penculikan di gunung ini. Bisa jadi juga di gunung sebelah, Bang. Kan dia ke bawah arus kemari. Iya juga ye. Tong, dari semalam belum kenalan. Nama lu siapa? Kalau gue, Bang Petruk. Ini adek gue, Bang Bagong. Dan itu kakak gue, Bang Gareng. Ya Dani bang, ngomong-ngomong kepalanya masih pusing bang. Mungkin karena terlalu lama ayah terbawa arus kemari. Ya udah, biar lu gue gendong aja. Reng, Gong, bawain ransel gue ye. Ganti-gantian aja Gong bawanya. Sekarang biar gue aja yang bawa. Ntar kalau gue capek gantian lu yang bawa. Siap dah Bang. Waduh, suara tembakan Bang. Oke gile, ternyata dia bawa senjata. Sepertinya mereka melihat kita. Sebaiknya kita cepat-cepat lari dari sini truk. Gong, waduh, mana mereka dari arah turun gunung ini lagi? Ya udah, yuk buruan kabur. Akhirnya kita temukan juga anak itu. Semuanya tembak 3 orang itu. Tapi pastikan jangan mengenai anak itu. Siap bos. Susah bos menembak dalam keadaan berlari. Hah, alasan aja lu semua. Nih, lihat gue. Woi, jangan lari lu. Atau kita tembak. Cepat berikan anak itu. Percuma toh lu teriak-teriak, orang itu tetap aja nggak mau memberikan anak itu. Buset, untung aja tuh peluru kagak nyangsang ke badan kita-kita. Cepat masuk ke semak belukar itu truk. Gong, hah? Buset, semak belukarnya tinggi-tinggi Bang. Justru itu akan menghambat mereka. Pinter lu Reng. Mereka masuk ke semak belukar ini bos. Jadinya kita nggak bisa memilih 3 orang itu. Ya sudah, kita berondong saja mereka sekarang. Waduh, kalau kena anak itu gimana bos? Gue yakin anak itu udah buka suara ke mereka soal kita. Sekarang kita binasakan saja mereka semua. Tembak! Buset, kita digerondong pelurunya Bang.
Mereka berbuat itu pasti ingin melenyapkan kita. Soalnya kita semua sudah tahu perbuatannya. Terus sekarang gimana nih, Reng? Mana kita lari kagak ngarah ke bawah lagi buat minta tolong ke ranger dan para warga? Nggak ada jalan lain, Truk, Gong, kecuali kita lawan mereka. Hah? Ngelawan kayak gimana, Reng? Mereka pakai senjata api, kita pakai tangan kosong. Pan kita punya senjata tajam. Gue ada beberapa tali tambang, itu bisa dimanfaatkan. Begini aja, kita berpencar untuk mengecoh mereka. Gong, lu buat beberapa tombak dari kayu. Mereka pasti akan mengira kita mati dan akan masuk ke dalam semak belukar ini. Di saat itu, biar gue sama Petruk selengkat mereka pakai tali tambang ini. Di saat beberapa dari mereka jatuh, lu tembak pakai tombak. Siap, Bang. Ini bagus tuh, Reng. Ya udah, ayo kita menyebar. Peluru-peluru itu pasti udah menembus tubuh mereka. Ayo kita masuk ke dalam. Kita pastikan mereka semua mati. Siap, Bos. Mana bos jasad mereka? Dari tadi belum kelihatan juga. Tetap semuanya cari dan tetap kalian waspada. Siap bos. Aduh, bangsat. Tembak. Sialan, mana ada beberapa tombak yang belum gue lempar lagi. Baiknya gue menyusun siasat baru. Tapi gimana Ji? Semuanya lari. Hah, mereka melarikan diri lagi. Cepat kejar. Tapi bos, gimana dengan Karto? Biarkan saja, dia sudah mati. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo cepat kejar mereka. Nanti keburu mereka jauh. Siap, Bos. Buruan bang larinya, ntar kita ketangkep. Iya Dan, atau kita ditembak. Bos, dia sendirian tuh. Yang duanya kagak ada. Hah, sepertinya mereka berpencar. Baiklah kalau begitu. No, lu kejar yang hidungnya kayak tomat. Toh, lu kejar yang hidungnya kayak wortel. Biar gue yang kejar orang ini. Mudah-mudahan aja anak itu ketangkap dalam keadaan hidup. Siap, Bos. Oke, Bos. Jangan lari lu. Muke gile, dari mana datangnya tuh orang ye? Perasaan tadi gue kagak ada yang ngajar. Woi, tembak lu. Selamat, alhamdulillah. Gue mesti punya siasat baru nih buat melumpuhkan dia. Kalau enggak, gue bakalan kena timah panas nih dia. Iya, gue punya akal. Bagus, terimalah golok ini. Ya. Terima nih, turun dengan peluru. Terima nih. Bagus, rencana gue berhasil. Sekarang gue amanin dulu dah nih penculik. Dengan begini, penculik ini gak akan bisa kabur. Sekarang waktunya mengejar Bagong dan Petruk. Bismillahirrohmanirrohim. Gue mesti cepat-cepat nih sebelum mereka jauh. Ini jejak siapa ye? Jejaknya mengarah ke sana. Bismillah aja dah. Entah jejak Bagong atau Petruk, baiknya gue buru-buru susul. Pelajaran ini bikin gue capek aja.
Pengen gue rasanya pulang dah kalau gini. Tapi mau gimana lagi, upahnya gede dari si bos. Apalagi sama ancamannya, bisa-bisa gue ditembak. Rupanya dia lari ke arah sana. Bagus. Mudah-mudahan aja dia kagak ngejar dah. Tapi gue mesti ke arah mana Gi buat nemuin Bang Petruk. Gue muter aja dah biar gue cegat tepat di depannya. Terus langsung gue tembak pakai tombak ini kayak tadi. Sip. Waduh, muke gile, jalan buntu lagi. Gimana nih? Bisa sih loncat buat sampai ke sono. Cuman kalau jatuh bisa gaswat dah. Wah, mana bawahnya bukan sungai tapi bebatuan. Kalau jatuh bisa covid dah gue. Oh, akhirnya ketemu juga lo. Waduh, dia ngejar gue juga. Sialan. Kenapa lu berhenti lari, ha? Mati lu sekarang karena peluru panas gue. Duh, mati dah gue kalau tetap di sini. Bisa-bisa gue dibedilnya. Terpaksa dah kalau begini gue lompat ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ternyata dia berhenti karena ada jurang di sini. Sampai juga lo ke sana. Cuma sayang masih gantung di situ. Gue bedil aja lo ya dari sini. Biar mampus. Kagak kena. Gue lari lagi. Dadah. Sialan, gue meleset. Awas lo ya. Gue mesti menyusul dia ke arah sana. Mudah-mudahan gue bisa sampai dah. Hei lu, gue kira jatuh lu. Sialan, gue terjebak. Sekarang pilihan lu cuma dua. Lu lepasin tuh pistol, terus gue tarik ke atas, lu selamat. Atau lu tembak tapi gue lepasin tombak ini, terus lu terjun bebas ke bawah, lalu mati. Pilih mana, hah? Waduh, nggak baik dah. Gue pilih yang pertama aja. Untung aja gue dikasih tambang sama Bang Gareng tadi. Hihi, sekarang lu gue ikat di pohon ini. Mau teriak-teriak minta tolong sampai serak sama ngelepasin tuh tambang juga agak bakalan bisa lu. Hahaha. Sial. Hahaha. Gue cabut dulu ye. Assalamualaikum. Hahaha. Brengsek. Tolong. Woi, berhenti lo, atau gue tembak sekarang juga. Duh, gimana ya? Kalau gue paksa lari, ntar takut tuh peluru kena bocah ini. Serba salah jadinya gue. Woi, gue hitung sampai 3. Kalau lu kagak berhenti,
langsung gue dor lo. 1. Dan gue minta maaf ya, kita nggak bisa lari lagi dari tuh penculik. Gue sih nggak khawatir sama tuh senjata, sebab gue bisa ngehindar karena gue belajar silat sama Babe. Tapi karena lu di belakang gue gendong, takutnya lu yang kena tuh peluru. Kita menyerah aja ya. 2. Iya deh bang. Bagus. Akhirnya lu berhenti berlari. Hahaha. Sekarang lu turunin tuh bocil atau gue dor. Bagus. Sekarang supaya gue aman dan gak meninggalkan jejak, gue mampusin lo. Hah? Muke gile, mati dah gue sekarang. Siap-siap aja ya. Terima nih. Aduh, kaki gue sialan lucil. Bagus Tong, siap. Ciot. Ha. Iya. Ha. Ha. Ciot. 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 Aduh, perut gue sakit. Angkat tangan. Hah, brengsek. Gue terpojok. Reng, sampai juga lu kemari. Ye, dibilang angkat tangan, malah diem aja lu. Gue dor lu sekarang. Angkat tangan. Iya bang. Truk, ambil tambang di tas gue. Terus lu iket tuh penculik anak-anak. Biar kita bawa turun. Buat kita serahin ke polisi. Siap, Reng. Bang Gareng, Bang Petruk. Gong, akhirnya kita bareng-bareng lagi dah. Gimana sama penculik yang satunya lagi, Gong? Aman? Aman, Bang. Dia udah gue ikat di pepohonan. Bagus. Sekarang yuk kita turun dan kita laporkan semua ini ke Ranger agar ditindak lanjut nantinya. Assalamualaikum Bang. Iya Bang. Hah? Kenapa sama tuh orang Bang? Ada apaan ini? Ini Bang, Aye mau ngelaporin kalau di gunung ini menjadi tempat persembunyian para penculik anak-anak SD. Ini korbannya, si Dani. Iya Om. Waduh, baik bang. Sekarang juga Ayah telepon pihak kepolisian. Ini dia lokasi markas para penculik itu Pak Polisi. Bagus, nanti kita langsung ke tempat para penculik yang kalian tangkap itu ya. Siap, Komandan. Hah? Kok dia mati ya? Padahal pas gue tinggalin kemarin, dia sehat-sehat aja. Mungkin mati kelaparan sama kehausan kali Reng. Dari kemarin kan dia belum makan sama minum. Matilah kalau gitu. Tenang Bang Gareng, nanti kita akan selidiki penyebab kematiannya. Setelah ini beres,
kita ke tersangka yang lainnya juga ye. Siap, Komandan. Hah? Dia mati lagi, Truk. Hah, pada kena ajab kali dia, Reng. Habis sih, pada nyulik anak-anak SD. Bisa jadi, Bang. Ya udah, nggak apa-apa bang. Masih ada tersangka satu lagi, sedang dibawa ke kantor polisi. Nanti kita akan interogasi. Sekarang kita bereskan saja mayat tersangka ini.